Fakta menarik dari series Netflix Squid Game. Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Kali ini kami akan memberikan fakta menarik tentang series Squid Game. Kalian pasti sudah tidak asing dengan series yang sedang ramai dibicarakan baru-baru ini. Namun, tahukah kalian bahwa ada beberapa fakta menarik yang mungkin kalian lewatkan saat menonton series Squid Game tersebut? Pada video berikut akan kami jelaskan 3 fakta menarik tentang series Squid Game. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik notifikasi channel ini agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Yang pertama, langkah hukum hak asuh anak. Awalnya, Song Gi-hun tidak ingin mengikuti kompetisi permainan anak-anak yang hadiahnya sebesar 45,6 miliar won atau setara 555 miliar rupiah. Namun, saat mengetahui mantan istrinya akan membawa anaknya ke Amerika Serikat, Song Gi-hun bertekad mengikuti kompetisi tersebut agar dapat memenuhi segala kebutuhan anaknya. Terlebih, ia mendengar bahwa dirinya bisa mendapatkan kembali hak asuh anak dari mantan istrinya. Kalau di Indonesia, bagaimana langkah hukum apabila ingin mendapatkan hak asuh anak? Orang tua harus melindungi anak-anaknya dari eksploitasi ekonomi, seksual, kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya sesuai UU Perlindungan Anak. Jika orang tua lalai dalam melaksanakannya, maka akan dikenakan pasal 77B UU Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Kemudian, hak asuh anaknya akan jatuh ke tangan keluarga terdekat sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU Perlindungan Anak. Lain hal dengan kompilasi hukum Indonesia atau KHI. Pemegang hak asuh anak dapat dicabut haknya apabila orang tua tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak kalau telah memberi nafkah. Jadi, hak asuh anak dapat kembali direbut apabila pemegang hak asuh anak melanggar UU Perlindungan Anak. Yang kedua, simbol perlawanan yang menggerakkan dunia. Seiring euforia Squid Game, toko-toko online mulai banyak yang menjual pernak-pernik yang berkaitan dengan film tersebut. Mulai dari jaket hijau bernomor yang dikenakan oleh para pemain, atau baju terusan berwarna pink overall yang dipakai penjaga, hingga topeng berlambang bulat, kotak, atau segitiga. Bukan sekedar hiasan pemanis, kostum dan topeng dalam serial tersebut memiliki peran untuk menggambarkan status dan posisi masing-masing karakter. Analoginya, kelompok rakyat biasa sebagai pemain dalam games tersebut digambarkan menggunakan jaket dan celana berwarna hijau, sedangkan para penjaga menggunakan overall berwarna pink dengan topeng berlambang bulat untuk kelas pekerja, lambang segitiga mewakili kelas tentara, sedangkan persegi sebagai manajer yang bertanggung jawab atas tugas masing-masing penjaga. Yang menarik adalah kelompok pemilik modal atau disebut sebagai tamu VIP dalam serial tersebut menggunakan jas yang tentu saja tidak seragam dan memakai topeng binatang. Simbol-simbol yang tampak dari perbedaan pakaian di serial ini menggambarkan perbedaan kelas sosial yang ada di masyarakat kita. Mengutip pendapat dari penulis naskah film tersebut, kita memperhatikan warna kontras karena kedua grup memakai seragam tim, kata Huang. Penggunaan baju seragam dengan warna yang berbeda dimaksudkan untuk melambangkan individualitas dan kepribadian yang terhapus. Penggunaan simbol dalam film atau serial memiliki pengaruh besar pada perjuangan perlawanan di seluruh dunia, terutama ketika simbol tersebut dirasa dekat dengan penderitaan atau kesenjangan antar kelas yang terjadi di masyarakat. Perasaan keterhubungan yang dirasakan oleh masyarakat membuat banyak orang merasa menjadi bagian dari cerita di film atau serial tersebut, dan di saat bersamaan membawa semangat perlawanan dalam film ke dalam aksi nyata di berbagai dunia. Yang ketiga, bukan plagiasi. Zaman sekarang, gampang banget menyebut suatu karya plagiat, hanya karena kemiripan di bagian tertentu. Lagi pula, film atau series dengan tema survival game ada banyak dan gak akan terhindarkan jika nemu yang konsepnya senada. Plagiat itu kalau kontennya memang sama persis. Series dan film bertema survival game di dunia ini bukan cuma Squid Game, As the God Will, dan Alice in Borderland. Berikut beberapa referensi film atau series dengan tema survival game seperti Squid Game yang bisa kalian tonton. Yang pertama, Battle Royale yang dirilis di tahun 2000. Battle Royale. Yang kedua, Death Race yang dirilis di tahun 2008. Win and get your freedom.
Time to meet the monster. Mustang V8 Fastback. 3/4-inch steel plate. Go backwards. He knows we set him up. What are we gonna do? We're going to kill him. Yang ketiga, trilogi The Maze Runner yang dirilis di tahun 2014 sampai 2018. We're coming up behind. Yang keempat, tetralogi The Hunger Games yang dirilis di tahun 2012 sampai 2015. Everyone who's watching to lay down their weapons now. You're alive. Yang kelima, Werewolf Game yang dirilis di tahun 2014. この人が人狼だ。もう一人の人狼はゼウスさんです。そう。お前は殺せなかったでしょ。Bagaimana? Apakah kalian semakin tahu tentang fakta-fakta menarik di balik series ini? Itulah 3 fakta yang tidak banyak orang tahu tentang series Squid Game. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian klik tombol like dan share ke teman kalian semua yang belum mengetahui info tersebut. Sampai berjumpa di video respon kita selanjutnya. Terima kasih.